Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa menunaikan kewajiban kita kepada Allah, yaitu sholat maghrib yang kita kerjakan secara berjamaah. Kita berharap agar Allah berkenan menerima amal ibadah kita. Kita bersyukur atas segala limpahan nikmat serta hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan hendaknya kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu tentang indahnya sorga. Indahnya sorga dengan segala kenikmatannya. Dan pembahasan tentang sorga ini hendaknya jangan sampai kita pernah merasa bosan. Makanya ulun sering bilang bahwasanya kalau kita bahas dunia, oke lah bosan, karena dunia itu membosankan. Tapi kalau kita bahas sorga, insya Allah hati kita tidak akan pernah bosan. Bahkan semakin kita membahas tentang sorga, semakin hati kita kuat untuk merindukannya. Karena inilah tempat tujuan akhir kita. Kita semua ingin masuk ke dalam surga. Dan kita juga berlindung kepada Allah agar dihindarkan dari siksa neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dihindarkan dari siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Kesuksesan yang besar. Jadi kalau kita ingin sukses, masuk surga, terhindar dari neraka, ya. Itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Kesuksesan yang ingin kita raih. Tidak ada lagi setelah itu, ya. Pokoknya tujuan kita adalah ingin masuk surga. Dan penentuannya adalah ketika kita masih hidup di dunia. Dunia inilah tempat untuk kita menanam, beramal. Beramal ibarat kita menanam. Nanti panennya di akhirat. Keberhasilannya nanti di akhirat. Makanya kita berusaha berikhtiar semaksimal mungkin, ya, taat kepada Allah, mentaati perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kita selalu berdoa kepada Allah, memohon hidayah. Itu yang bisa kita lakukan. Kerjakan kewajiban, kerjakan yang sunnah semampu kita, tinggalkan yang haram, tinggalkan yang makruh dalam kehidupan kita. Selalu bertobat. Inilah cara ikhtiar kita untuk bisa masuk ke dalam surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas tentang
makanan sorga, tentang bangunan yang ada di sorga, rumah-rumah yang ada di sorga. Termasuk kemarin juga kita membahas tentang sungai yang ada di sorga, yaitu dengan berbagai jenis sungai. Ada sungai susu, sungai madu, sungai khamar. Tapi khamar di sorga tidak haram, tidak memabukkan. Yang diharamkan itu cuma khamar dunia. Khamar dunia haram. Tidak boleh kita meminumnya, haram hukumnya. Makanya sabar. Jangan kita minum khamar di dunia. Nanti kita minum khamar di sorga. Meskipun penamaannya sama, tapi hakikat berbeda ya. Jangan samakan khamar dunia dengan khamar di sorga. Meskipun penamaannya sama. Tapi disebutkan bahwa khamar di sorga tidak memabukkan. Tidak memabukkan. Oleh karenanya Abdullah bin Abbas, beliau menyebutkan bahwasanya segala sesuatu yang ada di dunia dan di sorga yang namanya sama namun hakikat berbeda. Atau dalam hal istilah lain kalau tidak salah, Abdullah bin Abbas beliau pernah berkata bahwasanya tidaklah hal-hal yang ada di dunia dan di sorga itu kecuali hanya kesamaan nama saja, namun hakikat berbeda. Seperti misalkan buah-buahan, memang penamaannya buah-buahan iya, tapi hakikatnya buah-buahan dunia dan buah-buahan di sorga beda, tidak bisa disamakan. Sungai, meskipun namanya sungai, tapi sungai di sorga dengan sungai di dunia jelas berbeda, tidak akan pernah sama. Rumah juga rumah di sorga dengan rumah di dunia berbeda, berbeda. Tidak ada yang sama, kecuali yang sama itu cuma namanya saja. Hanya nama saja yang sama. Baik. Sekarang kita akan lanjutkan tentang kenikmatan yang akan didapatkan oleh penduduk sorga ketika masuk ke dalam sorga. Dan ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang terbesar, dan ini merupakan adalah prinsip akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu apa? Ahli sorga kelak nanti akan melihat wajah Allah Ta'ala. Ahli sorga, para penduduk sorga ketika masuk ke dalam sorga, Allah akan berikan kenikmatan yang sangat besar. Kenikmatan yang tidak pernah didapatkan di dunia, tidak mungkin di dunia mendapatkan ini. Kalau makanan, iya mungkin orang penduduk sorga makan. Penduduk dunia juga makan, meskipun beda makanannya. Tapi ini kenikmatan yang berbeda, tidak akan pernah kita dapatkan di dunia, yaitu apa? Bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang akan selalu kita rindukan. Kita berjumpa dengan Allah, bisa melihat Allah. Dan betul-betul melihat. Dalilnya, banyak sekali dalilnya tentang bahwasanya penduduk sorga nanti akan dimampukan oleh Allah untuk melihat wajahnya. Seperti dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari itu indah, berseri-seri. Wajah berseri-seri bagaimana? Wajah yang menampakkan keceriaan. Kenapa mereka ceria? Wajah-wajah penduduk sorga kepada Rabb-nya mereka melihat, karena mereka memandang wajah Allah dan betul-betul memandang. Kemudian dalam surah Yunus ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatara wa la dhillah. Ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Bagi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beriman, beramal soleh, ada pahala terbaik di sorga dan tambahan, waziyadah, tambahan. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah ahli sorga. Mereka kekal di dalamnya. Dalam ayat ini ada kalimat ziyadah. Ziyadah artinya tambahan, yaitu orang-orang yang berbuat baik ada pahala, ada ganjaran terbaik, yaitu masuk ke dalam sorga,
Dan tambahannya, ya, ziyadah tambahan ini ditafsirkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW yang menafsirkan kalimat ziyadah, tambahan. Apa maksudnya tambahan itu? Yaitu melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Siapa yang menafsirkan? Rasulullah SAW. Karena beliau yang lebih paham tentang ayat ini. Karena beliau yang menerima wahyu ini. Dan beliau yang lebih pantas untuk menafsirkan. Dan beliau menafsirkan bahwasanya penduduk sorga mendapatkan pahala karena amal solehnya di dunia, masuk ke dalam sorga, dan Allah berikan tambahan nikmat setelah itu. Masuk sorga itu sudah nikmat, ya. Masuk ke dalam sorga saja sudah nikmat. Allah kasih tambahan. Tambahannya apa? Yaitu melihat wajah Allah. Siapa yang menafsirkan ini? Rasulullah. Kita beriman kepada Rasulullah. Kita membenarkan apa yang disampaikan oleh beliau. Dan tidak mengingkari sedikit pun. Kenapa kita katakan demikian? Karena ada orang yang mengingkari. Ada kelompok dalam Islam itu yang mengingkari ini. Mereka mengingkari bahwa wajah Allah tidak akan bisa dilihat. Iya, memang wajah Allah tidak akan bisa dilihat di dunia, betul. Tapi wajah Allah akan dilihat nanti di sorga. Dan hanya penduduk sorga yang melihat. Penduduk neraka tidak akan melihat. Dan ini keyakinan kita, ya. Sesuai dengan keyakinan Rasulullah SAW. Kenapa gini kita tekankan masalah ini? Karena hati-hati, ya. Karena ada orang yang mengingkari ini. Kemudian di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, ya, "Satarawna rabbakum kama tarawnal qamar," ya, ai kama qala. Ya. Kalian pasti akan melihat wajah Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini. Ya. Pada saat itu terjadi bulan purnama. Bulan purnama jelas terlihat. Ya. Apa maksud Nabi? Apakah Nabi menyamakan Allah dengan bulan purnama? Tidak, maksudnya bukan menyamakan seperti itu. Tapi maksud Nabi, cara melihat Allah yaitu sama seperti cara melihat bulan purnama. Kalau kita melihat bulan purnama, perlu tidak berdesakan? Tidak perlu, kan? Kalau kita melihat bulan purnama dari pojok sana, tidak perlu berdesakan. Tinggal nengok ke atas, lihat dari pojok manapun, kelihatan. Begitulah penduduk sorga melihat Allah kelak tidak perlu berdesakan. Beda kalau kita melihat wajah presiden. Kalau kita melihat wajah presiden, berdesakan tidak? Berdesakan. Coba kalau presiden datang ke Jarang Kuantan. Paling yang melihat 1-2 orang aja. Di belakang nggak bisa lihat. Karena itu wajah manusia. Susah dilihat, ya. Wajah orang terkenal, susah dilihat. Nonton bola aja nih di stadion, susah lihat. Paling yang dekat, yang VIP yang jelas kelihatan. Ya ekonomi ya nggak terlalu jelas. Itulah dunia. Tapi melihat wajah Allah di sorga tidak perlu berdesakan. Tidak perlu penduduk surga harus apa bahasa kita? Bekajal, sikut-sikutan misalkan. Aku duluan. Semua bisa melihat. Kalau kita melihat bulan purnama, tuh lihat bulan purnama tuh di atas langit, bulan purnama. Ya. Perlukah kita berdesakan untuk melihatnya? Tidak perlu. Ini maksud Nabi, ya. Nabi cuma menjelaskan tentang cara melihat, bukan Nabi menyamakan Allah seperti bulan purnama, bukan, ya. Ini nanti salah paham lagi. Ya. Tidak demikian. Ya. Tapi Nabi maksudnya menjelaskan bahwa cara melihat Allah nanti kelak di sorga itu tidak perlu berdesakan. Dan betul-betul akan melihat. Dan inilah kenikmatan yang sangat-sangat nikmat di surga kelak. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannata, qala yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, turiduna syai'an azidukum fayaqulun alam
tubayyidu wujuhana alam tudkhilana al-jannah wa tunajjina minan nar. Qala fayaksiful hijab fama a'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla. Haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah haddatsana Yazid bin Harun an Hammad bin Salamah bihadzal isnad wa zada thumma ta'ala hadhihi al-ayah lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah. Baik, yang artinya itu apabila penghuni surga telah masuk ke dalam surga, ya, penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, ya. Setelah melalui proses yang sangat panjang, ya kan, melalui hari kiamat, hari kebangkitan, melalui padang mahsyar yang begitu melelahkan, yang begitu penuh dengan penderitaan, ya kan, melalui proses hisab, sidang, yaumul mizan, berbagai macam, diselesaikan di padang mahsyar sampai akhirnya datang keputusan Allah yang masuk surga, yang masuk neraka, maka bergembiralah yang masuk surga, ya, setelah melalui proses yang sangat panjang prosesnya. Untuk bisa sampai ke surga masih panjang prosesnya. Kita di dunia beramal, ya, di dunia beramal, kita kuatkan keimanan, ketakwaan sampai kita meninggal dunia di alam barzah, ya, masa penantian. Kita berdoa agar terhindar dari siksa kubur, mendapatkan nikmat kubur supaya kita bisa istirahat menanti kedatangan hari kiamat tegak. Setelah hari kiamat tegak, bumi hancur segala macam, ya, dibangkitkan kita kembali, dikumpulkan di tempat yang baru yaitu mahsyar dengan mengalami proses yang sangat panjang 50.000 tahun. Yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Satu hari seperti 50.000 tahun di padang mahsyar. Bayangkan 50.000 tahun. Proses yang sangat panjang. Yaumul hisab, yaumul mizan. Amal kita ditimbang, amal kita diaudit. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin pernah kita zalimi atau kita terzalimi, semua orang lain dikumpulkan di sidang, ya, tuntut saling menuntut sampai selesai proses, ada keputusan yang masuk surga, yang masuk neraka, yang masuk neraka, yang masuk surga melalui proses, melalui sirat. Orang-orang beriman akan melalui sirat, ada yang tergelincir, ada yang tersambar api, ada yang secepat kilat, ada yang seperti orang berlari, yang selamat. Udah tenang nih, masuk ke dalam surga, ya, sudah melalui proses penderitaan, sudah terlewati, saatnya menikmati, ya. Panjang lah, ngeri kita kalau membayangkan seperti itu, ya. Makanya kalau kita menguatkan keimanan kita tentang hari akhirat, maka dunia tidak ada artinya, ya. Segala penderitaan, segala apapun kesenangan yang ada di dunia ini nggak ada artinya. Kita akan lebih banyak beramal saleh, ya, beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kita akan banyak menghindari konflik kepada orang lain, ya. Kenapa? Kita nanti akan di padang mahsyar bagaimana? Makanya kalau hati kita keras, ya, hati kita mungkin seringkali terkena penyakit, maka selalu kita renungkan tentang hari akhir. Sering-sering baca Quran, sering-sering baca hadis Nabi tentang surga dan neraka agar melembutkan hati kita. Itu yang bisa kita lakukan, Pak. Kita mungkin hati keras hati kita. Tapi dengan membaca ayat-ayat Allah, ya, dengan hadis Nabi, ya, maka hati kita menjadi lembut, ya. Kita sadar bahwa dunia ini cuma sementara, ya. Yang rakus terhadap dunia, yang tamak terhadap dunia, baca ayat Al-Quran, baca hadis Nabi, ya, insya Allah akan lembut hatinya. Tidak lagi rakus terhadap dunia, tidak lagi tamak terhadap dunia. Baik, kita lanjutkan. Jika penduduk surga masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada mereka, ya, mudah-mudahan kita ini, ya, nanti Allah berfirman kepada kita. Apa kata Allah? Apakah kalian, wahai penghuni surga, menginginkan sesuatu sebagai tambahan dari kenikmatan surga? Allah menawarkan, kalian mau ada tambahan nikmat lagi? Kalian masuk surga sudah nikmat, masuk dalam surga sudah nikmat. Allah tawarkan lagi, mau nikmat yang lain? Maka penduduk surga menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami, ya? Engkau telah menjadikan wajah kami berseri-seri, ya? Setelah di padang mahsyar wajahnya cemberut semua nih, kan? Di padang mahsyar, ya kan, semuanya menderita, ya.
nggak pakai pakaian, nggak beralas kaki, kepanasan, keringat bercucuran di padang mahsyar. Wajah mungkin kusut semua, ya kan? Setelah masuk ke dalam surga, Allah putihkan wajahnya, Allah bersihkan wajahnya, wajahnya berseri-seri. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Pada hari tersebut wajah berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, ya, karena memandang wajah Allah. Kata para ahli surga, bukankah engkau ya Allah telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari siksa neraka? Kami selamat nih dari siksa neraka nih. Sekarang kami masuk ke dalam surga. Ini nikmat luar biasa ini. Tapi Allah menawarkan nikmat yang lain. Ahli surga belum tahu nih nikmat apa. Maka pada waktu itu Allah membuka hijabnya, ya. Ada hijab yang menghalangi, ya, kemudian dibuka hijab tersebut. Maka kemudian penghuni surga mendapatkan suatu kenikmatan yang lebih mereka sukai, ya. Yang lebih mereka sukai, ya. Ini adalah nikmat yang lebih mereka sukai daripada nikmat yang lain, ya. Lupa semuanya, ya. Tadi ada mungkin makanan, mungkin tadi ada macam-macam. Ketika Allah membuka hijabnya dan terlihat wajah Allah dengan sangat jelas, maka para penduduk surga tidak berpindah tempat kecuali terus memandang. Saking nikmatnya memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, lupa semuanya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, yaitu bagi orang-orang yang berbuat kebaikan ada pahala surga dan tambahannya. Tambahannya maksudnya adalah melihat wajah Allah. Dan inilah yang ingin kita raih, Bapak Ibu sekalian. Kerinduan kita akan berjumpa dengan Allah. Dan ini dalilnya, ya. Ini tidak seperti ada sebagian kelompok yang mengingkari ini. Kenapa mengingkari ini? Jadi dalilnya jelas, ya. Tidak perlu kita harus takwil sana, takwil sini, pemahaman ini jelas sekali. Nabi yang menafsirkan, mau apa lagi? Ada mereka berdalil katanya Allah nggak bisa dilihat. Buktinya Nabi Musa pernah minta supaya agar Allah memperlihatkan dirinya, ya kan? Kemudian tidak bisa. Iya jelas karena Nabi Musa masih di dunia. Nabi Musa ketika itu di mana? Di dunia atau di surga? Di dunia. Di dunia nggak bisa lihat. Makanya ketika Nabi Musa minta agar Allah memperlihatkan wajahnya, ya, supaya dilihat oleh Nabi Musa, apa kata Allah? Lihat itu gunung. Ya. Kalau gunung itu pecah, kamu nggak akan bisa lihat saya. Justru malah Nabi Musa-nya pingsan. Karena nggak bisa. Ya. Allah tidak akan memampukan kita di dunia untuk melihatnya. Tidak akan pernah. Ya. Dan sebenarnya, ya, orang yang berdalil dengan dalil kisah Nabi Musa ini sebenarnya itu jawaban atas subhat yang dilontarkannya. Kenapa? Buktinya Nabi Musa berarti meyakini kan bahwa Allah pasti akan dilihat. Ini Nabi Musa seorang nabi, seorang rasul, orang soleh. Nabi Musa minta, wahai Allah, kalau berkenan perlihatkan wajahmu, ya, biar aku melihat. Ini menunjukkan keyakinan Nabi Musa apa? Nabi Musa meyakini bahwa pasti Allah akan dilihat. Ya. Cuma tidak bisa dilihat di dunia, tapi dilihatnya di akhirat, di surga. Ya. Kalau Nabi Musa tidak meyakini Allah pasti akan dilihat, tidak mungkin Nabi Musa minta seperti itu. Ini jawaban sebenarnya. Orang-orang mereka berdalil dengan katanya Nabi Musa minta supaya bisa melihat Allah, tapi Allah nggak memperlihatkan. Ya. Itu dalilnya, berarti Allah nggak bisa dilihat. Iya, kita katakan jawaban yang pertama, karena Nabi Musa minta untuk melihat Allah di mana? Di dunia. Iya, jelas di dunia nggak bisa dilihat. Yang kedua, ini bantahan juga. Nabi Musa minta agar bisa melihat Allah, berarti dalam keyakinan Nabi Musa bahwa Allah pasti akan dilihat, kan? Sudah jawaban. Makanya ini adalah prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan meyakini itu. Kita meyakini hal tersebut. Ya, terserah kalau ada sebagian kelompok yang tidak meyakini, terserah. Ya. Tapi kita jelas, ini dalilnya jelas, kemudian penjelasannya jelas, Nabi yang menjelaskan, Nabi yang menafsirkan, kurang apa lagi? Kalau sudah Nabi yang menjelaskan, ya, apa perlu ditafsirkan sana, tafsirkan ini, nanti malah rancu tafsirannya. Mau tafsiran siapa lagi? Siapa yang tafsir terbaik selain Nabi? Ya.
Dan setelah Nabi, para sahabat pun juga meyakini itu. Tidak ada para sahabat satupun mengingkari. Ada nggak satu sahabat saja mengingkari misalkan Allah nggak akan dilihat. Di antara dalil juga bahwasanya Allah itu pasti akan bisa dilihat di surga. Ketika Nabi Muhammad SAW Mi'raj ke atas langitnya, sudah melewati langit ke-7, kemudian sampai Sidrah Al-Muntaha, ya. Dan itulah tempat tertinggi, ya, di atas langit ke-7. Maka kemudian Rasulullah SAW menerima perintah untuk melaksanakan sholat lima waktu. Ya. Ketika peristiwa ini, orang-orang bertanya, ya, termasuk Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ara'aita rabbak kama qala, apakah engkau melihat Allah? Ya. Nabi menjawab, tidak, karena ada cahaya yang menutup. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah bisa dilihat kalau cahaya tersebut dibuka, tabir tadi dibuka. Ya. Tapi karena ketika itu Rasulullah masih hidup di dunia, belum meninggal, belum masuk ke dalam surga, maka Allah nggak bisa dilihat, masih tertutup cahaya. Ya, ketika Nabi SAW berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu, ketika itu Nabi bertemu dengan Allah, namun Nabi tidak bisa melihat Allah karena ada cahaya yang menutup. Ya. Kenapa nggak bisa melihat Allah? Karena Nabinya masih hidup. Makanya ketika Nabi selesai dari peristiwa tersebut, orang-orang bertanya, apakah engkau melihat Allah, wahai Rasul? Tidak. Belum bisa, kata Nabi. Karena ada cahaya yang menutup. Ini berarti menunjukkan keyakinan Rasulullah, keyakinan para sahabat bahwa Allah pasti akan dilihat. Ya. Ini di antara dalil. Pasti kita semua merindukan itu ya Bapak Ibu. Inilah kenikmatan yang sangat besar yang akan diraih oleh ahli surga. Makanya semangat kita beribadah Bapak Ibu. Semangat kita beribadah, semangat kita mengerjakan kewajiban, mengerjakan ibadah, meninggalkan yang haram. Ya. Karena kita merindukan agar bisa melihat wajah Allah. Ya, yang tadi mungkin malas-malas sholat, ya. Semangat sholat. Ini sebentar lagi bulan Ramadan. Ya, semangat bulan Ramadan, bulan panen, bulan menanam pahala yang banyak. Ya. Amal soleh nanti kita panen di surga. Ya. Bulan yang dilipat gandakan amal soleh. Ya. Kapan lagi? Ya. Bisa jadi Ramadan terakhir. Nauzubillah, ya, kita berharap agar terus dipanjangkan umur, kemudian berkah, sehat, berjumpa terus dengan bulan Ramadan. Ini kesempatan kita. Ya. Kita kuatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran, jangan malas. Ya. Sholat 5 waktu. Yang laki-laki berjamaah. Sholat sunnah, rawatib, duha, baca Quran, pengajian, ya, cari nafkah yang halal, ya, jangan curang ketika bekerja, ya. Ingat kalau kita melakukan yang haram, neraka ancamannya. Ingat selalu seperti itu. Ya. Rajin sedekah, kalau punya harta berlebih sedekah, infak, ya. Berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada keluarga, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada orang tua berbakti. Kepada tetangga berbuat baik, kepada kerabat, kepada rekan. Ya, jangan hasad sama orang, jangan gibah orang. Banyak ya perjuangan kita. Di saat kita harus berlawan dengan hawa nafsu kita. Ya, namanya ujian di dunia banyak. Ya. Dan kita harus melewati itu. Ya. Dan tentunya tetap kita berharap taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita menginginkan surga. Kita menginginkan surga, dan bukan sekedar masuk ke dalam surga saja, tapi kita akan berjumpa dengan Allah. Allah yang menciptakan kita selamanya. Bagaimana wajah Allah? Jangan ditanyakan bagaimana wajah Allah. Kita nggak bisa membayangkan. Dan memang tidak akan pernah bisa membayangkan. Nantilah kita akan melihat. Kalau kita membayangkan, apa yang kita bayangkan? Yang kita bayangkan wajah yang pernah kita lihat. Wajah siapa? Makanya tidak bisa ya. Tidak bisa kita membayangkan ya.
Kita mengimani tanpa harus membagaimanakan. Karena ini masalah akidah ya. Makanya hal-hal yang berkaitan dengan masalah akidah, terutama yang berkenaan dengan masalah sifat-sifat dan nama-nama Allah, kita cukup mengimani saja tanpa membagaimanakan. Ya. Karena tidak akan mampu kita membayangkan, membagaimanakan tidak akan mampu. Dan Rasulullah pun juga tidak pernah memaksakan kita harus membagaimanakan. Ada enggak perintahnya kita harus membagaimanakan? Bagaimana ya wajah Allah? Tidak ada benar Rasul seperti itu. Rasul cuma memerintahkan bagi kita imani saja. Ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah akidah, terutama tentang masalah nama-nama dan sifat Allah apa? Cukup diimani saja. Ya. Ayatnya itu, hadisnya itu imani saja, tanpa harus memikirkan nanti jadi ateis, jadi liberal. Orang-orang liberal, orang ateis itu karena terlalu memikirkan. Rasul tidak pernah suruh memikirkan. Kalau urusan dunia oke lah dipikirkan. Kalau urusan akidah, urusan nama-nama Allah, sifat Allah. Ya. Makanya yang berkenaan dengan masalah sifat, ya. Allah misalkan menjelaskan tentang bahwa dirinya punya tangan, ya sudah cukup imani bahwa dirinya punya tangan. Jangan bayangkan tangannya seperti tangan kita. Tentunya tangan Allah berbeda dengan tangan makhluk. Allah memiliki tangan dengan kesempurnaannya. Ya. Meskipun penamaan sama tangan, tapi tangan berbeda. Jangankan antara Allah dengan kita, tangan kita aja berbeda. Tangan kita dengan tangan hewan beda, beda. Ya. Gimana menyamakan tangan manusia dengan tangan Allah? Tangan makhluk aja berbeda. Kita sama monyet, monyet punya tangan, kita punya tangan kita berbeda dengan tangan monyet. Siapa yang mau disamakan? Tidak ada. Bagaimana menyamakan tangan manusia dengan tangan Allah? Ini penting masalah seperti ini. Kalau sudah berkenaan masalah sifat, ya, masalah tentang Allah, ya, kita imani saja. Dan Rasulullah juga tidak pernah memaksakan harus memikirkan, ya. Diimani sudah. Dan para sahabat juga tidak pernah bertanya tentang hal itu. Ya. Apakah Rasul ketika Nabi menjelaskan tentang ini, ya, bahwasanya penduduk surga akan melihat wajah Allah, ya, dan ini kenikmatan yang besar. Apakah ada sahabat yang nyeletuk, ya Rasulullah, bagaimana wajah Allah? Tidak pernah sahabat bertanya demikian. Ya. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang bertanya, bagaimana wajah Allah? Ini berarti orang yang tidak paham. Para sahabat ya, tidak ada bertanya seperti itu. Mereka ketika mendengar hadis Nabi, apa yang mereka lakukan? Mereka mengimani, oh iya, yang jelas melihat wajah Allah di surga. Inilah kenikmatan yang besar. Jelas sekali ya tentang masalah ini. Baik. Kemudian yang selanjutnya itu pembahasan kita tentang perhiasan dan pakaian penduduk surga. Nah, ini ya. Tentang pakaian ya. Pakaian itunya beda dengan pakaian di dunia ya. Tidak sama. Ya, kita akan bacakan ya, ada beberapa ayat yang kita kutip ya tentang perhiasan dan pakaian penduduk surga. Dalam surah Al-Kahfi ayat 31. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahab wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak muttaqiina fiha 'alal ara'iki ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqah. Ya. Dalam surah Al-Kahfi ya. Yang kita baca setiap malam Jumat ya, atau hari Jumat ya. Kahfian. Malam Jumat kita kahfian ya. Pagi Jumat sepanjang hari Jumat kita kahfian, baca surah Al-Kahfi ya, masing-masing. Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka ada surga Aden ya. Orang-orang yang masuk ya, surga Aden ya. Ini salah satu nama surga ya. Mengalir sungai-sungai di bawahnya. Dalam surga itu mereka dihiasi dengan gelang emas. Nah, gelang emas. Yang nggak punya gelang emas di dunia nanti di surga. Tidak apa-apa nggak punya emas ya. Emas mahal ya. Berapa? Yang mau jual emas sekarang saatnya. Mereka dihiasi dengan gelang emas dan mereka memakai pakaian hijau dari sutra halus dan sutra tebal ya. Sedang mereka duduk sambil bersandar di atas dipan-dipan yang indah. Ini sesuatu yang sangat menyenangkan ya. Kalau kita nih bersandar ya di atas kasur atau mungkin di atas dipan yang indah sambil pakai gelang emas ya,
pakaian yang indah, ya, ada makanan enak dan enak. Di surga kelak seperti itu. Ya. Itulah pahala yang sebaik-baiknya dan tempat istirahat yang indah. Betul-betul istirahat. Tidak ada lagi capek, capek cuma di dunia. Tidak ada lagi kerja, tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi harus mikirin ini, mikirin itu, besok mau makan apa. Kalau di dunia apa? Stres kita, besok mau makan apa nih? Besok kerja apa nih? Bingung. Ya. Belum ada penyakit. Ya itu dunia. Tapi di surga nggak ada. Betul-betul istirahat. Baik. Kemudian dalam hadis disebutkan ya dari Abu Hurairah Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Muslim, "Man yadkhulul jannata yan'amu wala yab'as." Man yadkhulul jannata yan'amu ila yab'as. La tabla thiyabuhu wala yafna syababuhu. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, ya, penduduk surga, dia akan bersenang-senang, tidak akan pernah sedih, tidak akan pernah sedih, kesedihan tidak ada lagi. Isinya senang aja. Ya. Jangan khawatir, tidak ada lagi mikirin ini, mikirin hutang, tidak ada. Pak. Kalau di dunia kita sedih, ya. Kadang senang, kadang sedih. Itulah dunia. Di surga, penduduknya bersenang-senang dan tidak bersedih. Pakaiannya tidak pernah usang dan mudanya tidak lenyap. Ya. Pakaiannya tidak pernah usang. Beda kalau pakaian kita di dunia. Kalau sudah 10 tahun, usang, kusut, bisa robek. Jadi apa lagi? Jadi pel aja. Pakaian kita 20 tahun yang lalu jadi apa sekarang? Jadi lap mobil, lap meja, atau dibuang, ya kan? Kenapa? Padahal belinya mahal tuh waktu itu. Ya. Tapi karena kualitas semakin hari semakin menurun kan baju itu ya. Baju semahal apapun kita beli 10 tahun yang lalu, mahal belinya. Sekarang udah nggak zaman lagi. Pakaiannya udah usang, dijual pasti murah. Gak mungkin harga asal. Itulah dunia. Tapi pakaian surga tidak akan pernah usang, kata Nabi SAW. Pakaiannya selalu bagus. Selalu baik. Kemudian mudanya tidak pernah lenyap, ya, selalu muda. Tidak akan pernah tua. Ya, kata Nabi SAW, umur penduduk surga itu kisaran 30 sampai 33. Ya. 30 sampai 33 ini masa muda ya. Ya ukuran itulah. Oleh karenanya ketika pernah ada seorang nenek tua ya, nenek tua datang kepada Nabi, kemudian bertanya, ya Rasulullah, apakah nenek-nenek bisa masuk surga? Kata Nabi, tidak ada nenek-nenek di surga. Nabi bercanda nih ya, dan benar kan? Lalu orang tersebut nangis ya, pulang ya. Dipanggil sama Nabi, tidak ada, bukan gitu nek. Saya tadi bercanda, kata Nabi. Maksud saya, kalau sampean masuk surga, sampean bukan jadi nenek lagi, jadi muda lagi. Jangan khawatir yang sudah umur 60 ya. Masuk surga nanti muda lagi. Emang wajahnya seperti, wajahnya berbeda Pak. Ini wajah dunia nih. Ini jasad dunia nih. Semua ganteng nih. Ya. Dirubah oleh Allah itu mudah merubahnya. Penduduk surga yaitu kisaran umur 30 sampai 33, kemudian tingginya badannya seperti Nabi Adam. Berapa Nabi Adam? 30 meter. 60 hasta. Surga kan luas, Pak. Semuanya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Jadi kalau kita memandang wajah kita di dunia seperti ini, ya apa ini dunia lah. Ya. Seganteng apapun ya tetap aja. Kalau sudah tua keriput, mau di make up apapun tetap aja kelihatan tua. Ya. Makanya dunia itu penuh dengan tipuan, ya. Topeng aja semuanya. Ya, ada orang cantik semuanya, itu paling dia pakai make up. Apalagi sekarang ada aplikasi merubah wajah. Kalau dilihat di foto, cantik, ganteng. Ternyata ketemuan, aduh. Nah, sakit orangnya. Itulah dunia. Ya. Tapi kalau di surga, enggak. Ya. Semuanya muda, ya, muda semua. Selalu kuat, tidak akan pernah tua. Ya. Dan itu kekal, bukan cuma setahun, 2 tahun, ribuan tahun, miliaran tahun, enggak, kekal selama-lamanya.
khalidina fiha abada, kekal. Sampai kapan? Ya tidak ada batasnya. Itulah balasan bagi orang yang berbuat baik, beramal soleh di dunia. Makanya kalau kita membaca tentang ayat-ayat surga ini, kita nggak akan pernah khawatir dengan dunia. Kekhawatiran kita lenyap ketika kita mendengar surga. Makanya pembahasan surga ini apa? Pembahasan yang seharusnya setiap hari kita bahas, supaya kita tidak terlalu khawatir dengan dunia. Kenapa kita selalu khawatir tentang dunia? Karena kita jarang baca ayat-ayat ini. Kita jarang bahas surga, bahas neraka jarang. Makanya para sahabat itu, kenapa mereka betul-betul semangat beribadah? Tidak bisa kita menandingi semangat para sahabat beribadah. Kita lihat bagaimana sholat malamnya, jihadnya, kemudian ini segala macam sodakohnya. Abu Bakar tuh lihat ya. Kemudian takutnya mereka terhadap siksa neraka ya, sampai-sampai mereka pingsan ketika mendengar ayat-ayat tentang neraka. Kenapa? Karena mereka betul-betul menancapkan keimanan dalam hati, mengimani itu ya. Sehingga tentang dunia mereka tidak khawatir tentang dunia. Padahal kehidupan mereka sama saja dengan kita, Pak. Kehidupan mereka dahulu dunianya sama kan, ada yang kaya, ada yang miskin, bahkan mayoritas miskin. Para sahabat mayoritas apa? Miskin. Yang kaya, iya yang kaya, beberapa. Rata-rata miskin. Bahkan lebih miskin daripada kita, bayangkan. Kalau kita miskin-miskin masih punya sepeda motor, Pak. Masih punya handphone. Para sahabat, jangankan handphone, jangankan sepeda motor, kain baju saja cuma 1 lembar, bayangkan. Sahabat punya pakaian cuma 1 lembar, karena pakaian mahal mungkin ketika itu ya, dibuatnya juga susah. Abu Hurairah sampai pingsan, nggak punya makanan di rumah, bayangkan sampai pingsan. Kalau kita makanan melimpah, kalau nggak punya makanan pun tetangga punya makanan, mungkin bisa minta kita. Jadi bayangkan dulu para sahabat ya. Tapi mereka tidak pernah stres, mengeluh ya seperti kita. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa dunia ini cuma sementara. Bukan mereka tidak bekerja, bukan mereka malas-malasan, mereka bekerja. Sama, makanya kehidupan mereka itu sama dengan kita sebenarnya. Mereka bekerja, mereka ke ladang, mereka bekerja jadi pedagang sama ya. Tapi ya namanya Allah bagi rezeki, ada yang sedikit, ada yang, tapi mereka tidak pernah mengeluh. Itu luar biasa mereka. Kenapa? Orientasi hidup mereka adalah akhirat. Tidak pernah kan kita mendengar ada riwayat Abu Bakar stres mikirin dunia itu. Umar stres mikirin dunia, ada pernah. Utsman bin Affan. Kalau kita membaca bagaimana kedermawanan Abu Bakar, kedermawanan Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar pernah menginfakkan seluruh hartanya, ada pernah stres, Pak. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya, Umar separuh hartanya, Utsman bin Affan menginfakkan dengan banyak hartanya, emas semua diinfakkan untuk jalan Allah. Tidak pernah stres dia. Besok kerja lagi, dapat lagi hartanya. Ya, Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya tidak pernah habis, sampai-sampai berdoa untuk menjadi orang miskin, tidak dikabulin oleh Allah. Bayangkan, kalau kita minta jadi orang kaya, Pak. Ini Abdurrahman bin Auf minta jadi orang miskin, bosan jadi orang kaya ternyata. Di Mekah orang kaya, datang ke Madinah hijrah, nggak punya harta. Harta ditinggalin semua, dirampas sama Abu Jahal dan musuh-musuhnya. Orang-orang kafir merampas harta kaum muslimin di kota Mekah. Kaum muslimin hijrah tanpa bawa harta. Abdurrahman bin Auf bekerja di Madinah, jadi orang kaya lagi. Orang paling kaya di Madinah. Lama-lama bosan dia. Sering banyak infak, bertambah hartanya. Dia ingin merasakan jadi orang miskin. Tapi tidak pernah bisa. Hartanya selalu bertambah. Luar biasa, karena memang hati mereka adalah terikat dengan akhirat. Luar biasa ya kehidupan mereka. Sama dengan kita sebenarnya kehidupan. Cuman kita ini terlalu banyak memikirkan dunia itu aja. Ya, sehingga stres, penyakit berdatangan. Ya. Akhirnya kebawa mati, Bang. Nauzubillah ya. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada kita ya, taufik pada kita untuk bisa selalu istiqomah di atas jalan Allah, agar selalu kita diberikan kemudahan untuk beramal soleh ya. Dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam surga semuanya, menghindarkan kita dari siksa neraka. Amin amin ya rabbal alamin.
Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.